may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat pengawas guru yang bersebentar beserta observasi penilaian kinerja kepala sekolah yang berbahagia, puji syukur dan panjatkan kehadirat Allah SWT. Katiman ini oleh Pak Katiman menerjemahkan semacam mantap Pak, mantap ya. Iya betul, dan saya sendiri mendefinisikan makna idaman itu sendiri, walaupun tidak kami singkat. Ini suatu hal sampai peserta didik kita luar biasa, tepuk tangan untuk sekian. Kami mengutip rekap panitia penyelenggara lomba FTBI dan lomba Masita. Oke, saya kan cuma rekap. Like Mbak Tani. Rekap juara yang diraih oleh Gusek 3 dan Gusek 4 atas binaan Pak Katiman. Ya. Antara lain SD Negeri 1 Tempoharjo. Ini pada event FTBI boyong 2 piala. SD 2 Tempoharjo boyong 1 piala. SD 2 Pasekan boyong 5. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Parlanto selaku Ketua Gugus 3 Buduno dan Ketua Gugus 4 Pak Kopo dari dengan berbagai Bapak Ibu Kepala Sekolah keseterusnya saya pengawas itu kan kelihatannya tegang karena dibagi sekarang mitra kerja ya, sehingga kehadiran pengawas itu dihadirkan dirindukan. Kemarin terima kasih Bu Pendang sudah memberikan kapan pengunjung 3 Pak disinergi, terima kasih dan mohon maaf sebelumnya ya, karena waktu mungkin untuk PTS kami atau saya belum merotong belum merata kecuali mungkin kendala lainnya, mengingat itu pun saya keburu satu lagi sok 3 sok 5 bahkan di oriental tak kayak NSC habis mungkin dari Bandung PTS alhamdulillah pertama sudah berjalan bagus. Itu 1 tahun tidak masuk luar biasa ya, sehingga perlu sabarannya. Sekarang udah masuk Pak. Alhamdulillah sudah ada peningkatan. Memang waktu koordinasi pengawas lah, murid tidak punya nilai itu yang salah bukan muridnya, tetap misalnya guru nih, yang diblogingan nih guru nih, Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mohon izin Pak Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah akan memaparkan jadi umpama tidak takut pasar, ngerti penampilannya pakai jas, kayak biarkan itu sama baik karena sehingga karena takut pasar apa baik kalau manusia mau mereka ya loh manusia juga salah itu putih alah terus PPTC ya lah ngono ya betul nggak Pak kok paling itu nopo wong itu tidak akan menghambat kenaikan pangkat saya. Teman-teman saya mungkin insya Allah mungkin 2026 mungkin pun mungkin alhamdulillah beda nggak sampai D ya Bu, luar biasa. Sebentar lagi pas E. Amin. Prestasi aktivitas kegiatan komunitas belajar, upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat kegiatan komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD 3 Pasekan. Baik Mbak, apa itu komunitas? Perlu Bapak Ibu ketahui, ini kami setting sebelum Pak Pengawas hadir di era Moko. Jadi ini orang bersama tampil, ini kami sahkan nanti ada SK-nya per Januari. Jadi sebelum kami mengangkat tema ini, kami sudah membuat kaitannya dengan apa itu komunitas belajar. Sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan PTK
yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Alhamdulillah hasil belajar murid tentunya murid yang berprestasi mulai pembelajaran akademik. Fasilitasnya ada ruang kelas, perpustakaan, UKS, kemudian ada kantin sekolah. Kemudian alhamdulillah kami kemarin selain mendapatkan gedung, kami mendapatkan DAK-T3 yaitu Chromebook sebanyak 15 untuk pelaksanaan ASBK. Kami melaksanakan mandiri, tidak menyimpan teman. Pembelajaran 2024-2025 itu sebanyak 61 siswa. Next. Kemudian untuk visi SD Negeri 1 Pasean, visi dari kami terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berkarakter profil pelajar Pancasila, bernalar kritis. Yang pertama memberikan pelayanan kepada semua siswa untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Kebetulan ada yang non-Islam kemarin waktu lomba mapak, alhamdulillah bisa mengikuti meskipun masih jauh mendapatkan juara, karena kami menyadari di SD Negeri 1 Pasean tidak ada guru yang non-Islam sehingga anak-anak kami belajarnya dari YouTube, Pak, yang ingin dicapai sekolah. Yang selanjutnya pengertian misi, langkah-langkah yang harus dilalui untuk mencapai visi sekolah. Pertama, mengarahkan, yaitu memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang selanjutnya, mendorong perbaikan yang berkelanjutan, yaitu menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Yang selanjutnya, membangun identitas, yaitu visi publik. Bapak Ibu, inilah program SDN 1 Temburharjo. SDN 1 Temburharjo ini berdiri pada tahun 1959 dengan luas tanah 5.355 meter persegi. Letaknya di Dusun Bakuning, Desa Temburharjo, Kecamatan Iromoko, dengan jumlah siswa PTK-nya 9 orang yang memiliki sarana prasarana. SDN 2 Temburharjo, Pak. Kemarin saya sudah rapat wali murid. Daripada Pak Katima nanti bertanya, sudah saya sosialisasikan kepada wali murid. Itu, Pak. Naik ke visi misi sekolah SDN 2 Temburharjo. Visi dan misi sekolah adalah komponen yang penting dalam membantu arah dan tujuan sebuah lembaga pendidikan. Ini adalah wajib bagi sekolah baik SD, SMP maupun SLTA. Definisi visi tadi Bu Grace sudah juga menyebutkan definisi visi. Saya kira tidak jauh. Hanya visi kemudian dijabarkan dalam bentuk misi, maka sekolahnya akan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, mendorong perbaikan dan kelanjutan. Betul. Jadi apabila di dalam pelaksanaan itu belum tercapai, maka kita akan bisa memperbaiki langkah-langkah apa saja yang perlu. Punya keunikan, punya ciri khas, punya identitas, ya, ciri khas. Apa yang dikembangkan? Jadi apa yang dikembangkan itulah menjadi ciri khas masing-masing sekolah. Kemudian nilai-nilai
visi misi sekolah dengan penuh kebanggaan kita. Itu buatan penuh seminar itu kan kape nggih namung kira-kira ngoten. Nggih Pak, kamu didangu nggih Pak. Ati Pak. Nggih, namung kira-kira ngoten nggih. Nek Bu. Nah, ini pun ketok gambare. SDN Ngandong 1 pendahuluan latar belakangnya bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Ngandong berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas di mana dan seterusnya. Nek Bu. Oke. Nah, visi misi SDN 1 Ngandong visi kami adalah terwujudnya peserta didik yang unggulan sekolah yang mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, serta peduli terhadap lingkungan dan sosial. Misinya ada 6. Bapak Ibu Kepala Sekolah, didamping idaman yang berbahagia dan pada saat ini senang semua karena presentasi sebenarnya bukan yang menakutkan tapi yang lucu. Nah, ini makanya yang lucu lagi ini Pak. Jadi ini penuh dengan gambaran, penuh dengan ini kita ingat ketika FTPI Pak, meskipun tidak mendapat juara tapi saya tampil di depan. Jadi jasa saya menyerahkan katanya di atas lebih baik daripada di bawah. Ini adalah visi misi dari SDN 2 Ngandong. Langsung saja ini saya sampaikan secara utuh saksikan karena saya belum rapat wali murid Pak. Insya Allah nanti setelah ini kita rencanakan untuk pertemuan dengan wali murid. Adapun visi misi SDN 2 Ngandong, visinya adalah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, bernalar kritis, cerdas, kreatif dan berbudaya. Maka itu pakaiannya seperti itu, ekstra kemah. Jadi sekalian saya tampilkan beberapa gambar. Jadi ya mulang tenan ya ngoksane tenan, nek lomba kok ngandong song. Mula ini belum waktunya apa ya Pak Surati ya. Kok dek daring ae kok. SD ku ya nomor berapa? Si daring ya Pak. Luring daring. Lomba MIPA. Matematika dari ke Surati, MIPA-nya dari aku. Nek daring nomor 1. Definisi komunitas belajar. Komunitas belajar peserta didik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Komunitas belajar mendukung pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum Merdeka. Tujuan komunitas belajar yang pertama mengedukasi anggota komunitas, kemudian yang kedua memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas, kemudian yang ketiga mendorong, yang keempat mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman yang didapat dari komunitas ke dalam pekerjaan sehari-hari. Manfaat komunitas belajar di sekolah. Yang pertama mengedukasi anggota, yang kedua memfasilitasi interaksi antar anggota, kemudian meningkatkan kompetensi anggota dan secara terukur dan akuntabel perlu ditetapkan visi dan misinya. Nah, ini seperti biasa berangkat dari maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah ini dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas. Bapak Topo sebagai Ketua Pusat 3 yang telah Pusat 4 yang telah memberi semangat kepada kita semua. Dan yang tidak lupa kami hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah
daerah atas, yaitu daerah binaan Bapak Katiman. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk menyampaikan presentasi daripada LHK, yaitu tentang visi misi SDN 3 Pucuk. Visi sebenarnya keunggulan dalam kecerdasan dan keterampilan, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa yang kami tampilkan dengan budaya kita, yaitu berpakaian Jawa pada saat itu pada perpisahan kelas 6. Kita ambil fotonya bersama. Kemudian Misi SDN 3 Pucuk. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, demokratif. Nembe aja numpak motor, Pak. Dados namung jujur enten jerobongan nggih ditabrak mawon. Awit niki nggih tembe pemula. Nyuwun pangapunten kok bilih mangke anggen kula matur kathah kalpatanipun. Di sini saya akan menyampaikan visi misi SDN 4 Pucuk. Lanjut, Mbak. Visi SDN 4 Pucuk adalah terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar yang bertakwa, berkarakter, inovatif dan berprestasi. Niko gambare nggih boten niku ada kegiatan keagamaan. Niko nggih beto piala, tapi niku pada saat boten. Oh, itu penjalan pun Pak Katiman. Agus nih, Agus. Li 4 guru kelas, 1 guru PAI definitif. Kekuranganipun kekirangan guru penjas. Pramila kok pilih wonten kecamatan menika wonten kegiatan event lomba olahraga ketinggalan info. Sami. Padha. Ngaten Pak. Nyuwun sampiran nggih boten di Sami. Dasar Guset 34 Guset Idaman Bapak Parmanto SPD MPD selaku Ketua Guset 3 yang saya hormati, Bapak Topo SPD yang SD Negeri 1 Gasuan, mohon maaf dikarenakan kami misinformasi. Baru tadi malam di lapangan Neromoko saya buka kok Idaman ini disuruh dalam pembuatan visi misi, yaitu harus pada kesempatan siang hari ini kita dapat dipertemukan kembali di SD Negeri 3 Pasean dalam keadaan selamat. Kami selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Gasuan tidak akan tidak akan memasang gambar yang terkait dengan masalah piala dan sebagainya. Sebab terus terang pada SD kami, SD yang ini sekolah dari Guset 3 dan 4, dan tidak lupa kepada Mbak Operator yang selama ini dicuaki atau diberi penghormatan. Perkenalkanlah kami akan menyampaikan dan misi itu apa Pak? Visi dan misi dari suatu satuan pendidikan. yang kelima Bapak Parmanto, Ketua Guset 3 dan tuan rumah SDN 3 Pasean, yang Pak Topo, Ketua Guset 4